Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan Menara BTS 4G yang menjerat terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda atau tipikor. Agenda sidang hari ini adalah duplik. Terdakwa menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Selain Johnny G. Plate, dua terdakwa lainnya yaitu Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan mantan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto juga dijadwalkan mengajukan duplik. Duplik diajukan kuasa hukum ketiga terdakwa yang menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pledoi dari ketiga terdakwa. Jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek pembangunan Menara BTS 4G yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Jaksa juga memohon majelis hakim untuk menghukum terdakwa sesuai tuntutan JPU. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis BUniverse Ricky Harahap serta juru kamera Hanil Rivelino dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ricky, selamat siang. Jadi poin-poin apa saja informasi yang Anda dapatkan yang akan kemudian ada dan dijawab melalui duplik dari Johnny G. Plate dan kuasa hukumnya? Ya, selamat siang Stephanie dan juga pemirsa. Persidangan sudah dimulai untuk pembacaan duplik dari tim kuasa hukum terdakwa. Dari ketiga terdakwa juga sudah hadir. Tadi yang dibacakan pertama dupliknya yaitu dari tim kuasa hukum Anang Ahmad Latif. Ada sejumlah poin-poin memang yang disampaikan tadi yang di dalam dupliknya, yang pada intinya adalah poin-poin tersebut narasinya adalah penolakan ataupun pembantahan atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tadi yang disampaikan yang sempat kami simak dalam proses sidang tadi adalah menyebut bahwa jaksa penuntut umum ini keliru dalam memahami unsur kata merugikan negara di dalam tuntutan tersebut. Dan juga dari tim kuasa hukum Anang Ahmad Latif ini memohon kepada majelis hakim agar menerima nota pembelaan yang pada persidangan sebelumnya sempat disampaikan di muka sidang. Kemudian juga menyatakan agar terdakwa dalam hal ini Anang Ahmad Latif ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan juga meminta agar dibebaskan dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan dipidana dengan pidana yang seringan-ringannya. Itu tadi duplik yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Anang Ahmad Latif. Sementara kalau duplik yang disampaikan oleh Johnny G. Plate saat ini sedang berlangsung, Stephanie. Tetapi tadi kami juga sempat mengikuti beberapa saat ketika proses duplik tersebut dibacakan. Ada beberapa poin yang kami catat yang pada intinya adalah Johnny G. Plate melalui kuasa hukumnya ini menyatakan bahwa proyek Menara BTS 4G yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini merupakan proyek strategis nasional, bukan ambisi pribadi dari Johnny G. Plate. Kemudian juga disampaikan tadi di dalam duplik bahwa seluruh kebijakan dari penganggaran, kemudian juga proses kebijakannya ini sepenuhnya berada di bawah Kementerian Kominfo yang merupakan perintah jabatan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga disampaikan bahwa seluruh aset yang disita, aset milik Johnny G. Plate itu merupakan aset murni miliknya dan tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek Menara BTS 4G ini. Karena kita tahu pada persidangan sebelumnya, pada persidangan replik memang seluruh nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa ini sudah ditolak oleh Baik, itu dia tadi laporan dari jurnalis BUniverse Ricky Harahap serta juru kamera Hanil Rivelino. Namun mengalami kendala audio, tadi disampaikan bahwa akan segera disampaikan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada siang hari ini. Kita tunggu update-nya.